Oke, yang tadi kita sudah memulai sampling gambar tanpa harus membuat standar baru. Jadi kita kenapa harus memulai melalui standar yang sudah ada? Jadi ketika kita memulai project nanti, ini akan tersupport. Umpamanya kita mau menggambar pondasi cakar ayam, kan sudah ada kan, sudah connect semua. Dan ini yang sampling dari shop drawing project sebelumnya itu tinggal kamu sampling aja, Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita kembalikan skalanya berapa, 1:10. Nah, select kayak yang denah itu, ketik 0,1. Dia akan otomatis jadinya balok 40 kali 40. Besi berapa? Besi 10 biasanya kan. Nah, 1 jadinya 1 cm atau 10 mili. Jadi kita menggambar di AutoCAD standar Kazoo Design itu adalah 1 meter sama dengan 100 di sini. Perlu diketahui lah. Oke. Nah, kemudian kita coba mulai untuk menggambar denah ukuran ruangan 3x3. Jadi kita bisa dua cara. Yang pertama adalah menggambar tanpa harus merubah mode layer 0 tadi. Tapi sebaiknya kita sudah menyiapkan di mode garis as, karena di dalam garis as ini garis itu sudah dibuatkan oleh ini. Coba kita cek. Nah, ini adalah garis yang sudah mengikuti standar di dalam garis as tadi. Oke, ini kita langsung lanjut tata cara membuat denah ala standarnya studio kita. Kita nggak bisa pakai line. Kenapa nggak bisa line? Ini akan mempengaruhi kecepatan seleksi kita. Kalau kita pakai line, membuat ukuran 3x3 atau 300 itu akan mempersulit. Nah, ini polyline. Line, enter, kita coba lagi 300, kemudian 300. Nah, ini kita akan dibuat untuk menseleksi satu persatu, itu akan repot. Tapi kalau kita pakai polyline 300. Nah, ini akan mudah terseleksi jadinya. Dalam satu garis kita menyeleksi seluruh garis. Kemudian untuk bikin denahnya kita cukup melakukan offset keluar 5 karena dindingnya 10. Jadi dalam 5. Nah, ini untuk merubahnya ada dua cara. Select keduanya, kemudian kita rubah layernya, atau bisa juga kita melakukan match object atau MA, enter, dari sampel gambar yang sudah kita copy tadi. Sampel ini kan, ini adalah garis dinding. Kita cek layernya, ya garis dinding kan. MA, enter, MA, enter, klik garis samplingnya, kemudian klik garis yang akan dirubah menyesuaikan sampling sebelumnya. Nah, ini jadinya dinding. Jadi ini satu kesatuan. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena ini akan berpengaruh. Umpamanya kita sudah salin kan balok induk tadi ke dalam sini kan, itu tinggal copy objek aja. Kalau kebetulan memang dalam project itu kita memiliki ukuran struktur yang sama. Nah, kolom yang sudah dibuatkan di studio ini sudah posisinya sudah ada wipeout-nya. Jadi ketika ini ditaruh di sini, kemudian ini kan belum kelihatan, draw order kita buat front. Nah, ini sudah tertutup karena di dalam blok ini ada wipeout-nya. Wipeout itu apa? Coba kita cek. Wipeout itu tools untuk membuat semacam lubang yang disembunyikan, garis yang disembunyikan, area yang disembunyikan. Jadi di situ, di dalam balok ini sudah ada memuat itu. Jadi kita tinggal taruh di sudut sini, setiap sudut jalan. Kalau ini kan biasanya batas ujung tembok, ada juga kan kita menggambar biasanya di tengah belokan seperti ini. Nah, jadi kan lebih cepat. Atau kita coba cari yang balok ukuran 15x15 yang biasa digunakan di bangunan sederhana. Ini adalah 1:5 kan. Jadi kita menskalakan kembali, itu nilainya 0,5. Oh, terlalu besar. Berarti 0,05. Nah, ini adalah ukuran balok 15x15. Jadi tinggal copy aja apa yang sudah ada di shop drawing Kapuas ini. Linknya seperti biasa ada di
deskripsi video. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini berarti bukan wipeoutnya nggak aktif, tapi kita select dulu, kemudian klik kanan, draw order, taruh di depan, bring front. Ini sama kayak Corel jadinya. Kalau kita back itu akan berada di posisi belakang antara garis ini. Kalau di front dia akan lebih ke depan. Nah, harus dipastikan lagi. Nah, ini kan masih nggak mau. Kemudian kita tes lagi. Apakah ini karena ada bugs atau semacam yang belum terrefresh seperti itu. Jadi kita coba move. Kita coba move. Klik, move. Nah, berarti dalam kondisi kayak gini, ini belum ada wipeoutnya. Kita tinggal masuk blok, ketik wipeout. Kita buatkan wipeoutnya dulu. Nah, ini kan kayak gini. Kemudian draw. Ini kan wipeoutnya di depan ini. Caranya biar kelihatan, klik garis wipeoutnya, klik kanan, back. Otomatis wipeout di belakang. Close block, save. Nah, sama sepertinya jadi kayak gini. Oke, itu kolom dan bikin tembok tadi.